Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Barak akan menjelaskan konsep database relasional pertemuan 5. Dan kali ini ada database relasional. Pada model relasional, basis data akan disebar atau dibelah-belah ke dalam berbagai tabel 2 dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom. Adapun keuntungan dari database relasional adalah satu, bentuknya sederhana, dan yang kedua mudah melakukan berbagai operasi data. Adapun adalah istilah dalam relational database. Yang pertama ada relasi, yaitu sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi juga bisa menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas yaitu himpunan yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Selanjutnya ada atribut, yaitu kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. Selanjutnya ada tuple atau record. Tuple biasanya ada baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Dan contohnya ada NPM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. Yang keempat ada domain, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima ada derajat, jumlah atribut dalam sebuah relasi. Cardinality atau kardinalitas, jumlah tupel dalam sebuah relasi. Dan ini adalah contoh tabel dari istilah database relasional tadi di atas. Untuk selanjutnya ada relational key, dibagi menjadi 5. Yang pertama ada super key, yaitu satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasikan sebuah tupel di dalam relasi. Kandidat key adalah suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Selanjutnya ada primary key, yang merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, namun juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Semisal untuk membedakan nama mahasiswa, nomor telepon mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Yang selanjutnya ada alternate key, yang merupakan kandidat key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Selanjutnya ada foreign key, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa, dan juga bisa ditempatkan sebagai kunci tamu pada entitas anak dan sama dengan primary key induknya jika direlasikan. Dan ini adalah beberapa contoh dari primary key, alternate key, dan candidate key. Selanjutnya ada relational integrity rules. Pertama ada null, nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tupel tersebut. Selanjutnya ada entity, tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Referential integrity, suatu domain yang dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal dan pada domain yang bersangkutan. Selanjutnya ada bahasa database relasional menggunakan query, pernyataan yang digunakan untuk mengambil informasi. Bahasa query
biasanya lebih ditekankan pada aspek pencernaan data dari dalam tabel. Aspek pencernaan ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengelolaan data. Misal contoh dari database relasional yaitu Microsoft SQL Server dari Microsoft, dan Oracle dari Oracle sendiri. Microsoft Access yaitu sama dari Microsoft seperti Microsoft SQL Server. Selanjutnya adalah model data relationship. Model data yaitu kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, makna data, dan batasan data. Model keterhubungan entitas merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Entity Relationship Model atau ER model. Model Entity Relationship semata data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah data diagram yang umum disebut sebagai diagram Entity Relationship atau ER diagram. Komponen utama pembentuk model Entity Relationship yaitu entitas dan juga relasi. Entitas dan himpunan entitas. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lainnya. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas atau entity set. Entitas menunjuk pada individu suatu objek, sedangkan himpunan entitas menunjuk pada rumpun famili dari individu tersebut. Penyebutan himpunan entitas seringkali diganti dengan sebutan entitas saja. Contoh-contoh himpunan entitas: semua motor atau motor saja dengan entitas motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan sebagainya. Begitu pula dengan mobil, semua mobil atau mobil saja dengan entitas mobil Suzuki, mobil Toyota, mobil Honda, dan sebagainya. Selanjutnya ada himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Contoh dari himpunan entitas mahasiswa. Untuk menjelaskan hubungan apa yang terjadi di antara kedua himpunan entitas tersebut, kita dapat memberi nama himpunan relasi mempelajari atau himpunan relasi belajar. Kardinalitas derajat atau derajat relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan yang lain. Dan berikut adalah contohnya. Selanjutnya ada diagram Entity Relationship atau ER diagram. Ini berbentuk persegi panjang menyatakan untuk himpunan entitas, dan untuk lingkaran atau elip menyatakan atribut yang berfungsi sebagai key yang digarisbawahi. Untuk selanjutnya ada belah ketupat menyatakan himpunan relasi. Garis digunakan sebagai penghubung himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Dan ini adalah contoh dari ERD. Tahapan pembuatan ER diagram. Tahap pembuatan 1 yaitu pembuatan diagram awal atau preliminary design. Mendapatkan sebuah rancangan bisnis data, minimal data yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Tahap kedua adalah optimasi, melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekomposisian himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, hingga perubahan atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Langkah teknis tahap 1 mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat, menentukan atribut key dari masing-masing himpunan, mengidentifikasi seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya, menentukan derajat kardinalitas relasi,
Melengkapi atribut-atribut deskriptif atau non-key derajat minimum relasi. Ini ada contohnya. Derajat minimum kredibilitas relasi minimum merupakan hubungan atau konsep korespondensi minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lainnya. Dan ini adalah contoh kamus data. Anak sama dijabarkan ada nama anak, alamat dan nomor telepon. Sepeda ada nomor sepeda, jenis sepeda dan tahap. Bengkel ada ID pelatih, nama pelatih dan alamat. Belajar nomor sepeda, hasil bimbingan nomor sepeda, ID pelatih, waktu dan tempat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.